warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau tetap semangat dan tetap menjaga puasanya. Meskipun kita tetap belajar di rumah, tapi kita harus tetap lebih konsentrasi dan menjaga kesehatan kita. Dan siapa yang masih ingat sekarang hari keberapa puasanya? Betul, hari ke-24. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, Ibu menginginkan ketua murid di kelas 5 ini untuk memimpin doa agar diberi kelancaran. Silahkan ketua murid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Semoga kita diberikan kelancaran dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya, untuk kehadiran, Ibu akan mengirimkan link kehadiran untuk kalian isi. Jadi, Ibu bakalan tahu siapa yang mengisi kehadiran dan siapa yang tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang tahu hari ini bakal belajar apa? Betul, kita akan belajar volume dengan satuannya. Nanti ya kita pelajari, terutama kita akan belajar debit. Tapi sebelumnya kita sudah belajar tentang kecepatan kan? Dengan satuan kilometer, desimeter, yang kayak gitu. Masih ingat kan? Ayo, ada berapa satuan kecepatan? 1, betul, ada kilometer. Nah, dan jangan lupa untuk tangga satuan, yaitu kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir, KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Oke, langsung saja nih kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu salah satunya debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Dan yang kedua, melalui latihan soal yang diberikan ibu guru, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda seperti yang ibu sebutkan tadi. Oke, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita belajar. Nah, kita akan belajar tentang sesuatu, tapi sebelumnya ibu ingin kalian melihat contoh yang ibu bawa, yaitu tada! Apa ini? Betul, ini adalah sebuah gelas yang diisi oleh banyak permen. Nah, ada yang tahu gak ruang yang diisi oleh permen disebut apa? Betul, banyak kapasitas atau banyak ruang yang diisi oleh sebuah benda atau cairan atau apapun itu dikatakan volume. Nah, dan ketika kita mengeluarkan benda tersebut, banyak benda yang kita dapat dan waktu yang kita dapatkan saat mengeluarkan benda tersebut disebut debit. Oleh karena itu, kita dapat langsung menyimpulkan atau menemukan formula volume dan debit. Ayo, kira-kira apa tadi? Volume merupakan sebuah kapasitas atau ruangan yang dapat diisi oleh suatu objek. Nah, dan ketika kita mengisi ruangan tersebut dengan suatu objek, banyak objek dan waktu yang kita butuhkan disebut debit. Setelah contoh yang ibu berikan, kalian paham kan apa itu volume? Tapi barusan merupakan satuan yang tidak baku karena ibu menggunakan permen dan jumlah permen itu dapat dikatakan sebagai satuan penakar. Lalu Bu, kalau satuan volume, mari kita ulang pembelajaran sebelumnya tentang tangga hitungan, yaitu kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter.
Lalu apa bedanya Bu dengan volume dan kecepatan? Kalau volume pada semester awal kita sudah belajar pangkat 3. Nah, kalau volume satuannya kita menggunakan pangkat 3. Dan seperti biasanya untuk gelas, volume atau satuan volume yang mengisi suatu gelas dapat disebut liter atau desimeter kubik. Desimeter pangkat 3. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama Ibu Bidanti dengan mengerjakan LKS-nya. Semangat! Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kemarin Ibu sudah membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang coba duduk dengan teman satu kelompoknya. Nah, sekarang perwakilan tiap kelompok bisa mengambil lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Apakah sudah mendapatkan LKS semua? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Menggunakan air kemasan mineral 600 ml dan 1500 ml. Sekarang coba keluarkan dan letakkan di atas meja alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Nah, sekarang perhatikan dan cermati langkah-langkah yang ada dalam LKS. Nah, coba ayo, apa langkah pertamanya? Iya betul, lubangi kedua tutup botol menggunakan paku dengan diameter yang sama. Nah, saat menggunakannya, kalian harus berhati-hati agar tangan kalian tidak terluka. Nah, coba yang sudah melubangi, mana perlihatkan. Nah, iya betul, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu isi kedua botol dengan air sampai terisi penuh. Nah, jangan lupa setelah kalian mengisi kedua botol dengan air, tutup kembali botol menggunakan tutup yang sudah kalian lubangi. Nah, iya betul. Nah, yang selanjutnya tutup lubang di botol menggunakan jari kalian dan balikan botol hingga posisi tutupnya menghadap ke bagian bawah. Coba tunjukkan. Nah, iya betul seperti itu. Satu botol bisa dipegang oleh satu orang ya. Sebelum kalian melepas jari kalian dari tutup botol, jangan lupa beri aba-aba agar teman kalian yang memegang stopwatch bisa menyalakan stopwatchnya dengan tepat saat air keluar. Coba lakukan. Nah, jangan lupa setelah air dalam kedua botol habis, kalian bisa mematikan stopwatch. Sudah melakukan semua? Nah, baiklah, jikalau sudah, sekarang kalian catat waktu yang diperlukan air keluar hingga habis dilihat dari hasil stopwatch. Jika sudah, isi tabel perbandingan volume dan waktu dari masing-masing botol. Nah, di situ sudah disediakan dalam LKS. Apakah sudah selesai? Baiklah, jikalau sudah selesai, Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan memberikan jawaban dan kesimpulan yang sudah kalian dapat. Oh iya, silakan kelompok sastra maju ke depan. Nah, benar tadi jawaban kata sastra dan kesimpulannya. Jadi, air mililiter memerlukan waktu yang sedikit, sedangkan air di botol 1500 ml memerlukan waktu yang lama. Sekian pembelajaran dari Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Meli. Terima kasih. Sekarang pembelajaran dilanjutkan oleh Ibu Meli ya. Coba siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan. Betul ya, hari ini kita belajar tentang debit sebagai perbandingan volume dan waktu.
dan menyelesaikan soal masalah yang berkaitan dengan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Sekarang Ibu mempunyai soal tes akhir. Hanya 2 soal saja. Kalian kerjakan ya. Setelah selesai, dikumpulkan ke depan dan kita akan membahasnya bersama-sama. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan ya. Baik, kita bahas nomor 1 terlebih dahulu. Soal nomor 1. Dalam waktu 15 menit, sebuah keran air mampu memenuhi sebuah ember yang bervolume 75 liter. Berapa debit air yang mengalir dari keran? Jawabannya, diketahuinya bahwa W-nya berapa? Betul, 15 menit. Dan volumenya? Betul, 75 liter. Lalu yang ditanyakan adalah debit. Berarti volume dibagi waktu, yaitu 75 dibagi 15, jawabannya adalah 5. Jadi debit air yang mengalir dari keran adalah 5 liter per menit. Soal nomor 2. Debit pancuran air 16 desimeter kubik per menit. Untuk memenuhi bak tersebut memerlukan waktu 30 menit. Berapa sentimeter kubik volume bak tersebut? Diketahuinya D-nya berapa debitnya? Ya betul, 16 desimeter kubik per menit. Lalu waktunya? Ya 30 menit. Yang ditanyakannya adalah volume. Berarti rumus volume D dikali W, 16 dikali 30 adalah 480. Jadi volume bak tersebut adalah 480 desimeter kubik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan PR. PR-nya ada pada buku siswa halaman 73. Dikumpulkan minggu depan ya. Dikarenakan waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.